Pada hari ini mendapatkan informasi dan laporan dari warga sekitar bahwa perumahan Al-Fatih adalah perumahan yang telah disegel oleh pemerintah. Dan saya untuk memastikan itu melihat setelah saya kegiatan lain dan ternyata benar bahwa perumahan Al-Fatih telah dilakukan penyegelan. Kenapa disegel? Karena ternyata bahwa perumahan ini tidak memiliki kelengkapan berbagai macam perizinan yang seharusnya dilaksanakan. Sebagai anggota DPRD, Sekretaris Komisi A mendukung langkah pemerintah. Artinya apa? Jangan coba-coba kepada berbagai pihak pengembang. Ketika Anda ingin membangun, bangunlah bangunan perumahan yang Anda bangun itu dengan melengkapi perizinan, dengan melengkapi segala ketentuan yang berlaku. 20 tahun yang lalu begitu marak perumahan dibangun dengan sistem block plan yang merugikan negara sehingga tidak ada aset negara berupa pasos-pasum dan lain sebagainya. Di era saat ini di bawah kepemimpinan Pak Sopyan Suri dan kami di DPRD mendukung langkah-langkah konkret bahwa seluruh pengembang ke depan harus menyiapkan segala ketentuan persyaratan yang berlaku. Harus mengurus IPR-nya, harus mengurus setpennya, menyediakan pasos-pasumnya, yang akan melakukan analisis dari segala peraturan yang ditentukan, analisis dampak lingkungannya, analisis dampak lalinnya, analisis spil banjirnya, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi keharusan. Dan saya melihat mungkin Al-Fatih ini yang tidak dimiliki, maka dilakukan penyegelan seperti ini. Dan boleh jadi barangkali bukan hanya Al-Fatih, bisa jadi banyak juga yang lain-lain yang memang belum diketahui. Makanya laporan masyarakat seperti ini sangat dibutuhkan dalam rangka membantu pemerintah dan DPRD untuk melakukan pengawasan. Biasanya perumahan itu sambil membangun, sambil mengurus. Bagaimana itu, Pak? Ya, sebetulnya itu yang tidak dibenarkan. Makanya kita sudah ada komitmen dengan Dinas Perizinan bahwa sebelum mereka membangun harus mengurus dulu semua perizinannya. Yang sangat mendasar adalah alas hak atas tanah yang akan dibangunnya itu sendiri. Itu yang penting. Dan Al-Fatih saya melihat dari alas hak dia telah memiliki dengan sepenuhnya dengan dibuktikan kepemilikan atas tanahnya. Nah, ini yang salah satu perlu untuk diketahui oleh berbagai pengembang. Alas hak atas tanah itu menjadi hal yang faktor utama. Nah, kemudian faktor yang kedua, kelengkapan semua perizinannya. Seperti itu. Kalau Al-Fatih secara legalitas alas hak seperti apa, Bang? Kalau dilihat dari bukti yang diinformasikan, alas hak tanah di Al-Fatih ini sudah berbentuk sertifikat. Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. Jadi secara legalitas dalam bentuk otentik ada berupa sertifikat. Jadi diperkenankan untuk mendirikan perumahan. Untuk diperkenankan tidak ada lagi analisis yang lain. Apakah kena jalur hijau atau tidak? Seperti itu. Yang sudah terkena jalur hijau pun masih bisa diproses. Ada dua ketentuan yang berlaku yang harus diurus oleh pengembang itu lewat aturan kementerian dan lewat peraturan daerah yang sudah ditetapkan di kita di Kota Depok. Dalam artian Al-Fatih ini masuk dalam ruang terbuka hijau. Saya belum lihat ke arah sana. Apakah sertifikat yang dimiliki oleh Al-Fatih masuk dalam ruang terbuka hijau atau tidak? Sebab itu harus di-cross-check nanti di PUPR dan juga di BPR. Ini kan udah ada penyegelan, tapi kok masih ada pekerjaan untuk aktivitas lain? Ya, saya datang makanya saya menegur itu. Jadi jangan kalau sudah dapat penyegelan seperti ini, jangan ada aktivitas apapun, hentikan dulu aktivitas itu. Seperti itu. Solusi, Bang, yang ditawarkan untuk Al-Fatih, Bang? Solusinya tentu, pemerintah kota kami minta agar panggil Al-Fatih untuk segera diteliti, ditelaah secara mendalam dari legal formal yang telah dimiliki. Tentu pemerintah juga perlu dan berkewajiban mencarikan solusi. Tidak bisa ada sebuah sanksi tanpa
solusi, karena informasinya di Al-Fatih ini sudah ada 50 yang kan penghuni di perumahannya. Jadi saran saya kepada pemerintah, dan ini saya akan sampaikan, untuk dicarikan solusi sehingga yang kan ada cara dan jalan yang terbaik bagi pemerintah, terbaik bagi Al-Fatih, dan terbaik juga bagi yang kan penghuni ataupun konsumen dari Al-Fatih itu sendiri. Pak, terkait penyegelan dari dinas ini apa bisa dikatakan terlambat itu, Pak? Baru sekarang ya, inilah salah satu kekurangan yang kami dorong dari Komisi A untuk segera diperbaiki. Pengawasan perizinan selalu datangnya terlambat. Kasus seperti ini bukan terjadi baru satu kali, tetapi juga banyak di tempat-tempat yang lain. Proses pembangunannya sudah berjalan, bahkan ada yang 100% dan lain sebagainya, baru dapat teguran. Kan seperti itu. Kenapa tidak dari awal? Mungkin kalau dari awal kemudian dipersyaratkan untuk bisa dibangun dan lain sebagainya, boleh jadi barangkali mereka akan lengkapi. Kan seperti itu. Dan kalau memang sudah ada mekanisme peneguran itu SP 1, 2, 3 dan lain sebagainya, ketika diabaikan harus tegas dong pemerintah. Kalau tidak boleh tidak. Dari awal tapinya. Jangan sudah seperti ini baru ada tindakan. Maka tidak bisa tidak ditemukan solusi. Harus ditemukan solusi yang terbaik tadi bagi pemerintah daerah, bagi pengembang itu sendiri, dan bagi penghuni perumahan itu apabila telah dilakukan tindakan penyegelan seperti ini. Bang, berkaitan dengan informasi bahwa lahan ini adalah konservasi itu seperti apa nih, Bang? Nah, itulah tadi yang saya katakan, sudah seharusnya pemerintah kota tidak berhenti sampai kepada penyegelan, tapi harus berlanjut kepada persoalan menganalisa dari alas hak yang dimiliki. Bukan hanya Al-Fatih saja loh, tapi juga ada beberapa sekitar yang ada di sini, tanah-tanah yang ada di sini yang katanya itu adalah tanah Setu Gugur. Kan seperti itu. Tapi dalam bukti otentik, ternyata tanah itu sudah tanah milik pribadi masyarakat yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. Oke? Seperti itu.